Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita belajar tentang elektronik media, sosial media dan visual media ya. Mmm, jadi ini merupakan suatu, apa namanya, cara berkomunikasi baru mungkin yang kita harus up to date juga, karena apalagi pas masa pandemi sekarang ya makin gencar penggunaan elektronik media, sosial media ini, karena kita seringkali tidak bisa berkomunikasi dengan seseorang secara langsung gitu ya. Oke, semoga semuanya sehat. Kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Jadi ini tentang, menulis pesan melalui media elektronik. Jadi tentang menulis mungkin kita juga sudah bahas di minggu-minggu sebelumnya, bahwa ini ada, suatu challenge, suatu, hal yang berbeda dibandingkan dengan eee, cara lisan gitu ya. Jadi kalau, kita menulis, itu sifatnya, kita tidak bisa, bertele-tele. Jadi intinya pesan itu harus singkat, padat, dan bisa dimengerti gitu ya. Jadi, eee, terutama kalau kita menggunakan bahasa elektronik, kita hanya penting mengetahui keyword-nya saja, keyword-nya itu apa sebenarnya inti dari pesan. Jadi jangan terlalu bertele-tele dalam membuat pesan, terutama kalau itu sifatnya, tertulis gitu. Jadi, lebih baik difikirkan dulu, karena akan berbeda dibandingkan dengan kita menyampaikan sesuatu secara lisan. Jadi semuanya itu harus efektif itu pentingnya adalah tepat sasaran ya, karena dengan, kita memilih kata-kata atau kalimat yang tepat, itu akan, membuat apa yang ingin kita sampaikan menjadi, bisa sampai kepada sasarannya. Nah, itu yang dikatakan efektif di sini. Oke. Kemudian penggunaan internet. Nah, ini saya rasa setiap hari kita melakukannya, bahkan saking attach-nya dengan teknologi ya, ada penelitian mengatakan yang terbaru bahwa, mmm, kita bangun tidur itu ternyata rata-rata orang 1 menit udah pegang handphone gitu. Jadi itu kan aksesnya ke teknologi gitu ya, bahkan ke internet ya. Jadi bahkan sekarang kalau, tidak ada pulsa itu tidak apa-apa, tapi kalau tidak ada paket data itu bisa pusing kan ya. Jadi karena itu, metode internet ini memang sangat banyak digandrungi saat ini dan banyak digunakan. Jadi ini bisa website, pesan, kelompok diskusi, dan lain-lain bisa menggunakan internet. Lalu dari sisi bisnisnya, dari sisi karena kita belajar tentang komunikasi bisnis di sini, internet ini juga digunakan untuk brand trust karena, kita sebagai, marketer, kita sebagai, apa namanya, pebisnis misalnya, itu juga bisa approach konsumen kita melalui, internet ya. Jadi karena itu internet juga sangat, banyak dipakai saat ini karena kita kalau komunikasi apalagi sifatnya persuasif, itu kan sifatnya berulang-ulang gitu ya, berulang-ulang, dan konstan. Nah, itu internet sangat suportif dengan ini. Jadi bisa 24 jam kapan aja kita bikin podcast gitu atau kita ingin berkomunikasi dengan orang-orang dari manapun itu nggak ada liburnya, nggak apa-apa gitu. Jadi ini sangat membantu juga bagi perusahaan yang ingin me-approach, calon klien misalnya seperti itu. Nah, penggunaan media sosial dan lainnya sangat pesat sekali karena itu Telegram, Instagram, segala macam itu juga sangat, sering digunakan dan, kalau mereka banyak follower otomatis, maka makin, eee, tinggi atau makin, disenangi dan mereka akan mendapatkan income yang juga tentunya, makin banyak gitu ya. Nah, ini contoh-contoh beberapa perusahaan yang sangat gencar juga di media sosial seperti Wardah. Jadi Instagram-nya juga sangat, banyak menggunakan artis-artis yang cukup dikenal dan mempunyai image sebagai misalnya kalau Wardah dia pakai apa, halal misalnya. Nah, di sini pakai muslimah ya, pakai, menggunakan, apa namanya, spokesperson-nya muslimah di sini karena ini salah satu cara berkomunikasi adalah menggunakan simbol, dengan menggunakan endorser juga itu, sebagai perwakilan dari sebuah merek dan juga, untuk membantu mereka berkomunikasi dengan baik kepada calon konsumen
ya. Jadi penggunaan Instagram di sini memang sangat banyak saat ini. Ini Wardah hanya salah satu contoh saja, saya yakin Anda semua juga sangat familiar ya, karena generasi milenial seperti Anda ini itu sangat banyak menggunakan Instagram ya rata-rata ya. Kalau yang sudah yang old milenial itu umumnya Facebook. Nah, itu ada penelitiannya juga. Jadi bahkan sosial media mana yang mau dipakai itu pun harus disesuaikan sesuai dengan siapa segmen atau siapa target yang akan dituju sebagai audiens di sini. Oke, kelebihan dari media sosial atau media elektronik lainnya itu biasanya responsnya instan. Anda bisa like, bisa komen, bisa share gitu dengan cepat gitu ya. Jadi ada respon cepat dari konsumen di sini. Kemudian audiennya pun global gitu. Anda dari dimanapun kapan saja itu tidak terhambat dengan jarak dan waktu, geografis segala macam. Jadi bisa kapanpun mengakses konten-konten yang disediakan oleh provider ya kan, oleh perusahaan gitu. Jadi audiensnya pun bisa diraih kapan saja. Dan ini interaktif. Jadi audiens itu juga bisa memberikan umpan balik, memberikan feedback secara langsung. Dan juga kalau misalnya suka, mereka juga langsung bisa share. Jadi dengan share ini juga salah satu interaksi ya, salah satu interaksi dari konsumen itu sendiri. Oke. Nah, yang tidak bisa kita pungkiri juga adalah ketika kita mendesain sesuatu secara tertulis, maka kita harus perhatikan dengan kata-kata apa yang digunakan, misalnya, lalu metode atau font apa yang dipakai. Seperti yang Anda bisa lihat di sini, ini ada beberapa contoh, ada yang garis miring, ada yang kapital, dan penggunaan color atau warnanya yang bermacam-macam. Di sini kan ada kelihatan yang mana yang gampang dibaca atau yang mana yang sulit untuk dimengerti di sini. Nah, mungkin yang paling gampang dilihat yang paling bawah kali ya. Nah, ini. Nah, jadi ketika warnanya kontras atau tidak kontras atau misalnya saling bertabrakan pun seperti terlihat di sini, maka jadi sulit dibaca gitu. Dan mungkin ini pesannya jadi tidak sampai karena tidak eye-catching dianggap oleh konsumen. Apalagi kalau itu sifatnya boring atau sifatnya tidak menarik gitu. Nah, seringkali karena itu pesan itu sering diiringi juga dengan visual juga, dengan video misalnya atau dengan gambar-gambar, sehingga bisa menjadi lebih menarik. Jadi Anda bisa lihat di sini contoh-contohnya, dan bisa terlihat juga bahwa tidak semua ternyata yang bisa dibaca dengan mudah ya tulisannya. Oke, nah ini contohnya dengan email. Nah, email ini sebetulnya saya memperlihatkan contoh sebuah email itu terdiri dari apa saja. Nah, di sini kita ada title ya. Jadi ini penting ya title ya, dan ada pengantar di sini juga. Jadi sangat banyak saya lihat mahasiswa yang emailnya itu ngirim email kosong aja gitu, atau mungkin semua yang ada di sini itu ditaruh di title semua. Nah, itu kan tidak profesional sekali ya. Jadi ini salah satu contoh yang ya lumayan lah, mungkin tidak sebaik itu sekali, tapi setidaknya dia punya komponen yang diperlukan dalam sebuah email, karena kita bisa lihat ya di sini ya. Jadi ada kata greeting ya, sapaannya, lalu memperkenalkan dirinya, lalu maksudnya di sini apa, dia menyerahkan assignment katanya. Nah, dan ada attachment assignment-nya atau tugasnya. Di sini kan bisa dipahami. Jadi saya paling tidak suka, atau memang karena tidak profesional juga kelihatannya, kalau misalnya email kosong yang dikirim gitu, sepertinya tidak menghargai juga orang yang menerima email. Apalagi kalau Anda mengirimnya kepada dosen atau kepada orang yang Anda anggap perlu untuk dihormati.